Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa ahibbai fid din, azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan terus meningkatkan kualitas kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus kita rasakan. Dan di antara nikmat terbesar yang patut untuk kita syukuri adalah nikmat istiqamah yang Allah Subhanahu wa taala masih teguhkan di dalam hati kita untuk kita senantiasa berada di atas kebenaran, berada di atas kebaikan, untuk kita mengisi waktu-waktu kita ya dengan kebaikan berganti kebaikan. Dan di sisi lain ya sebagian dari hamba Allah Subhanahu wa taala ia justru sebaliknya. Dari waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuknya, kebanyakan dari waktu tersebut justru habis dan berlalu dalam kesia-siaan. Paling minimal dihabiskan dalam kesia-siaan, dan bahkan lebih daripada itu. Ia banyak yang sampai menghabiskan waktunya dalam kemaksiatan dan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah di antara misi syaitan. Bagaimana syaitan senantiasa menunjukkan manusia pada perbuatan-perbuatan yang bisa menjadi penyesalan nanti pada hari kiamat. Yaumul hasrati wan nadamah, pada hari penyesalan. Maka syaitan berupaya untuk bisa menjatuhkan kita pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika telah berusaha dan ternyata peluang tersebut ia tidak berhasil dia dapatkan untuk menjatuhkan kita pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian syaitan berupaya paling minimal membawa kita pada hal-hal yang tidak bermanfaat, pada hal-hal yang menghabiskan waktu kita. Dan di antaranya mungkin ya, kalau kita bisa sebutkan di antara contohnya ya, di mana syaitan berupaya kalau tidak berhasil menggiring kita pada yang haram, paling tidak ya syaitan berupaya menggiring kita pada hal-hal yang mungkin sia-sia, banyak menghabiskan waktu kita ya, khususnya para pemuda ya. Kalau kita contohkan di zaman ini mungkin dalam bentuk games, main games di HP nih, untuk zaman ini itu di antara perbuatan yang secara asal boleh-boleh saja selama gamesnya tidak ada unsur haram di dalamnya, tetapi bisa menjadi jalan syaitan untuk membuat kita luput dari banyak kebaikan dan habis waktu kita pada sesuatu yang tidak bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah ketika kita adalah bagian dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang dipilih menjadi orang-orang yang mengetahui nikmat waktu tersebut untuk mengisinya pada hal-hal kebajikan, pada hal-hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada qudwah kita, teladan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Baik, ikhwani fiddin, azani Allahu wa iyyakum ajma'in. Kita akan lanjutkan untuk membacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Sahih At-Targhib wa At-Tarhib lil Imam Al-Munziri rahimahullahu taala, yang telah diteliti oleh Syekhul Islam atau Syekh Nasruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Dan kita akan membacakan sisa hadis dari bab at-targhib fil bada'ati bil khairi liyustanna bihi, pada bagian akhir dari hadis-hadis pada bab motivasi Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya untuk memulai kebaikan, untuk memulai suatu kebaikan agar ditiru oleh orang lain, dan sekaligus peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya agar menjauhi atau agar tidak memulai suatu keburukan, jangan sampai keburukan tersebut ditiru oleh orang lain, ya, karena akan ada akibatnya. Setelah itu yang sudah kita sebutkan hadisnya, bahwasanya siapa man sanna fil islami sunnatan hasanah, siapa yang dalam Islam memulai mencontohkan, memperlihatkan, menirukan kepada orang lain satu perbuatan baik, falahu ajruhu, maka baginya pahalanya, wa ajru man tabi'ahu, atau dalam riwayat yang lain wa ajru man amila ba'dahu, dan dia juga berhak mendapatkan pahala dari setiap orang yang meniru perbuatan baik yang dia telah contohkan kepada manusia. Dan sebaliknya, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, siapa yang memberikan satu contoh keburukan sehingga ditiru oleh orang lain, maka dia mendapatkan dosanya, sekaligus wa wizru man amila biha min ghairi an yunqasa min auzarihim syai'a, sekaligus menanggung dan menerima sumbangsi dosa dari seluruh orang yang meniru perbuatan buruk tersebut. Jika satu perbuatan buruk yang dia contohkan kemudian ditiru oleh 1000 follower dari followernya, atau sekian dari orang yang menirunya, maka dia mendapatkan sumbangsi dari sejumlah atau seluruh, sebanyak orang yang meniru perbuatan dosa tersebut. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kita lanjutkan hadisnya, atau pembacaan hadisnya. Hadis yang disahihkan oleh Imam atau Syekh Nasruddin Al-Albani rahimahullah taala berdasarkan penelitian beliau. An Ibnu Mas'ud, hadis dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mencontohkan, memberikan di antara contoh bagaimana perbuatan yang buruk kemudian bisa menjadi dosa jariyah, dosa yang terus didapatkan dosanya, padahal hanya sekali dikerjakan, hanya sekali perbuatan tersebut dilakukan oleh pelakunya, akan tetapi karena perbuatan tersebut menjadi awal seseorang melakukan perbuatan yang semisalnya, dan itu terus menerus, bahkan meskipun dia tidak niatkan untuk dengan maksud agar ditiru, dia tidak meniatkannya agar perbuatan tersebut, keburukan tersebut ditiru. Nabi SAW bersabda, laisa min nafsin tuqtalu zulman, tidak ada satu jiwa yang dibunuh dengan zalim, karena ada juga jiwa yang dibunuh tetapi dibunuh dengan hak, dengan kebenaran, artinya dibunuh karena memang berhak untuk diberikan hukuman tersebut. Yang dimaksud adalah laisa min nafsin tuqtalu zulman, tidak ada jiwa yang dibunuh secara zalim, secara tidak hak, illa kana ala ibni Adam al-awwal kiflun min damiha, kecuali
anak Adam yang pertama kali melakukan pembunuhan tersebut mendapatkan kiflun min damiha. Kiflun, kata Syekh di catatan kakinya disebutkan al-kiflu al-haddu wan nasib. Al-kiflu adalah bagian, jatah dari dosa yang dilakukan. Ya, bagaimana bahayanya perbuatan tersebut? Karena dari perbuatan itu awal manusia memiliki mindset dan pengetahuan bahwasanya ada jalan untuk bisa membunuh manusia. Dan kisahnya tersebut diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Bagaimana kisah awal terjadinya pembunuhan oleh salah satu dari keturunan Nabi Adam sendiri, atau anak dari Nabi Adam alaihi salam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Al-Maidah, watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqq. Wahai Rasulullah, bacakan kepada mereka, sampaikan kepada mereka kisah dari dua anak Adam atau anak cucu Adam. Saya tidak tahu pasti apakah ini anak langsung atau sudah bagian dari cucunya. Bil haqq, dengan benar. Idz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Tatkala keduanya melakukan persembahan, fatuqabbala min ahadihima, lalu salah satunya diterima persembahannya kepada Allah Subhanahu wa taala, walam yutaqabbal minal akhar, lalu salah satunya tidak diterima. Salah satu dari anak Adam tersebut persembahannya diterima, mungkin melalui dari Nabi Adam, informasi tersebut sampai bahwasanya engkau diterima dan ini tidak diterima. Maka lahir rasa hasad, rasa cemburu dan dengki dan rasa marah. Qala la aqtulannak, maka yang tidak diterima persembahannya kemudian mengatakan, sungguh aku akan membunuhmu. Qal innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Kemudian saudaranya yang diterima persembahannya kemudian mengatakan, sesungguhnya yang diterima persembahannya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala hanyalah dari golongan orang-orang yang bertakwa. Kemudian setelah itu betul-betul dengan godaan dan desakan dan godaan dari syaitan, akhirnya terjadilah pembunuhan antara kedua orang bersaudara tersebut. Dan itulah yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, awal dari terjadinya pembunuhan. Dan ternyata kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih ini, berdasarkan penelitian Syekh Al-Albani, orang yang tadi hanya sekali melakukan pembunuhan, ternyata di setiap pembunuhan yang terjadi atau pembunuhan yang atas dasar kezaliman yang terjadi, dia masih mendapatkan bagian dari dosanya. Waliyadzubillah. Kata beliau, li'annahu awwalu man sannal qatl, dikarenakan dia adalah orang yang pertama kali mencontohkan, memperlihatkan bagaimana pembunuhan itu. Nah, kemudian hadis yang berikutnya, an Wathilata ibn al-Asqa radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Al-Wathila bin Asqa radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Hadis, derajat hadis berdasarkan penelitian Syekh Al-Albani disebut sebagai derajat hadis hasan sahih. Nah, hasan sahih. Beliau bersabda, Rasulullah SAW bersabda, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha ma umila biha fi hayatihi. Barang siapa yang memperlihatkan, mencontohkan satu perbuatan yang baik, falahu ajruha, maka dia mendapatkan pahalanya, ma umila biha fi hayatihi, dia mendapatkan pahalanya ketika perbuatan tersebut ditiru oleh orang lain semasa dia masih hidup. Jadi dia masih hidup, tetapi perbuatan yang dia perlihatkan
perbuatan baik yang dia perlihatkan sudah dicontohi dan ditiru oleh orang lain, maka dia mendapatkan pahalanya. Dia masih hidup, dia sudah mendapatkan pahala double, pahala berlipat ganda. Wa ba'da mamatihi hatta tutrak, dan bahkan sampai setelah dia meninggal, setelah meninggal pun pahala tersebut terus mengalir kepadanya. Hatta tutrak, sampai perbuatan tersebut ditinggalkan, sampai perbuatan tersebut tidak ada lagi yang menirunya. Tidak ada lagi orang yang meniru perbuatan baik yang telah dia contohkan, barulah kemudian terputus pahala tersebut. Wa man sanna sunnatan sayyi'ah, dan sebaliknya, siapa yang mencontohkan satu perbuatan yang buruk, fa'alaihi ithmuha, maka dia menanggung dosanya, hatta tutrak, maka dia menanggung dosanya baik dia masih hidup ataupun dia telah meninggal, sampai perbuatan tersebut tidak lagi ditiru oleh orang lain. Maka selama ada yang menirunya, maka selama itu pula dia masih mendapatkan, menanggung dosa dari orang yang meniru perbuatannya. Wa man mata murabitan, kemudian Nabi SAW memberikan motivasi pada satu amalan yang juga bisa menjadi amalan yang terus menerus mengalir pahalanya, meskipun mungkin hanya sekali dikerjakan ketika dia hidup di dunia. Kata Nabi SAW, man mata murabitan, siapa yang meninggal di saat atau dalam kondisi dia ribat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ribat adalah berjaga di wilayah atau perbatasan yang dikhawatirkan ada serangan musuh untuk kaum muslimin, atau berjaga pada hal-hal yang dikhawatirkan bisa membahayakan kaum muslimin, maka itu disebut dengan ribat. Dan di zaman-zaman Rasulullah SAW itu sangat dibutuhkan. Seringkali Rasulullah SAW membutuhkan para sahabat untuk ribat, berjaga di saat kaum muslimin belum aman dari serangan musuh secara fisik. Maka Nabi SAW memberikan motivasi, man mata murabitan, siapa yang mati dalam kondisi ribat, terbunuh karena menjaga keamanan kaum muslimin, jara alaihi amlul marabit hatta yub'atha yaumal qiyamah, maka mengalir kepadanya pahala orang yang ribat hatta yub'atha yaumal qiyamah, sampai dia dibangkitkan pada hari kiamat. Artinya selama dia meninggal sampai datangnya hari kiamat, hari dibangkitkan, dia terus mendapatkan pahala orang yang ribat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini perbuatan yang membutuhkan keberanian, perbuatan amalan yang mempertaruhkan nyawa, maka dia mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dia juga amalan yang merupakan sebab menjaga keamanan kaum muslimin, merupakan perbuatan yang disebut dengan as-sabab, perbuatan yang bisa menyebabkan amalan-amalan kebajikan yang lain terlaksana. Karena adanya rasa aman, karena musuh tidak jadi menyerang, sehingga amalan-amalan kebaikan, ibadah-ibadah di tempat-tempat kaum muslimin bisa dilaksanakan dengan baik, maka dia berhak mendapatkan pahala ribat terus menerus meskipun dia telah meninggal dunia. Dan kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, ia menyebutkan ainani la tamassuhuma an-nar, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ada dua macam mata yang tidak akan tersentuh oleh panasnya api neraka. Mata yang pertama adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah mata yang begadang karena menjaga keamanan kaum muslimin, atau orang yang ribat menjaga keamanan kaum muslimin. Kemudian hadis yang terakhir di bab ini,
hadis yang hasan li ghairihi, hasan li ghairihi. Artinya hadis yang asalnya adalah pada derajat lemah, tetapi karena ada riwayat lain yang menguatkan sehingga bisa naik level pada derajat hasan li ghairihi, sehingga bisa menjadi pegangan ya dalam beramal, pegangan dalam motivasi dan seterusnya. Dari sahabat yang mulia an Sahal bin Sa'ad, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hadzal khaira hazain, sesungguhnya kebaikan-kebaikan ini ia memiliki khazain. Memiliki khazain ini adalah tabungan atau memiliki kelompok yang banyak atau tersimpan pada tempat yang di dalamnya begitu banyak kebaikan. Ya, kebaikan itu sangat banyak. Wa tilkal khazain mafatih, dan setiap penampungan atau ya khazain ini biasanya penampungan ya. Makna secara bahasanya, setiap bagian-bagian dari kebaikan tersebut mafatih, memiliki kunci. Iya, setiap dari bagian-bagian dari kebaikan tersebut ada kuncinya, ada pembukanya. Fatuba li 'abdin ja'alahu Allahu 'azza wa jalla miftahan lil khair. Fatuba, maka sungguh beruntunglah seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dia sebagai miftahan, sebagai kunci pembuka pada kebaikan. Kata para ulama kita, fatuba iya ada beberapa maknanya. Fatuba artinya ismun min, ya, satu di antara nama-nama tempat di surga, atau makna secara umum beruntung, ya, keberuntungan. Li'abdin, bagi seorang hamba, ja'alahu Allahu azza wa jal, yang Allah berikan dia jalan taufik untuk menjadi pembuka dari kebaikan-kebaikan tersebut. Dia menjadi pembuka dari satu penampungan kebaikan. Orang yang menjadi wasilah, ya, orang yang menjadi perantara, atau orang yang menjadi motivator, atau orang yang menyebarkan nasihat dakwah kepada umat manusia agar manusia berbondong-bondong pada satu kebaikan tertentu. Nah, maka kita yang ya punya peluang ya dalam bidang kebaikan apa saja yang kita bisa menjadi perantara di situ agar terbuka keran kebaikan tersebut kepada umat manusia, maka mari kita manfaatkan jalan-jalan tersebut. Pada pintu sedekah misalnya, di tengah-tengah kita ada saudara kita yang berkecimpung di WIZ atau di Basnas dan seterusnya. Mereka adalah mafatihul khair pada kebaikan-kebaikan dalam bentuk sedekah. Ya, mereka yang membuka-buka pintu, memperlihatkan kepada kita pintu, memperlihatkan kepada kaum muslimin pintu untuk terbukanya pahala sedekah kepada kaum muslimin. Dan pintu-pintu kebaikan yang lain, pintu kebaikan membaca Al-Quran, kita yang diberikan amanah sebagai ya, orang-orang yang bertanggung jawab dalam ya, pendidikan Al-Quran dan seterusnya. Semua itu adalah mafatihul khair, pembuka pintu kebaikan pada bidang Al-Quran dan seterusnya. Bahkan ya di zaman ini dengan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya dengan sekedar hanya ya bahkan yang ada di depan kita ini, benda mati yang ada di depan kita, adalah di antara sarana untuk seseorang bisa menjadi mafatihul khair, pembuka pintu-pintu kebaikan. Dan setiap orang yang memasuki pintu kebaikan disebabkan karena dia yang memulai, dia yang menunjukkan jalan, maka dia mendapatkan pahala berlipat ganda dari setiap orang yang memberikan contoh, dari setiap orang yang meniru dan mengikuti satu kebaikan yang diperlihatkan kepadanya. Nah, mafatihan lil khair
wa mughlaqan lisyarr. Dan pada umumnya orang yang banyak menjadi pintu pembuka kebaikan, maka dia akan otomatis juga dari sisi yang lain dia akan banyak menutup, ia menjadi orang yang menutup pintu-pintu keburukan kepada umat manusia. Maka orang yang mengajak kepada sunnah Nabi SAW, maka otomatis dia juga akan menjadi orang yang menutup jalan bagi kaum muslimin untuk tidak terjatuh pada perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, atau yang dalam pembahasan sebelumnya disebutkan oleh Nabi sebagai perbuatan bid'ah. Orang yang menjadi kunci pembuka kebaikan dalam bentuk menyeru kepada ibadah, amal soleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga akan menjadi penutup pintu-pintu keburukan bagi orang-orang beriman, bagi kaum muslimin dari segala macam pintu-pintu kemaksiatan. Dan kata Nabi SAW dalam lanjutan hadisnya, wa wailun li'abdin, dan wail disebutkan diantara maknanya secara umum adalah kecelakaan, kerugian, kebinasaan. Dan juga diantara maknanya kata para ulama kita, wailun wadin min audiyati jahannam. Wailun adalah nama di antara nama-nama lembah yang ada di neraka Jahannam. Kata Nabi SAW, wail yang bisa berantai kecelakaan, kerugian, kebinasaan, atau wail dalam artian lembah, untuknya satu lembah dari lembah-lembah neraka, li'abdin, bagi seorang hamba, ja'alahu Allahu miftahan lisyarr, bagi seorang hamba yang menjadi pembuka keburukan, bagi orang yang menjadi pembuka keburukan. Wa miqlaqan lil khair, dan sebaliknya justru menjadi penutup pintu-pintu kebaikan. Dan ini sangat banyak contoh-contohnya yang kita saksikan dengan mata kepala kita. Begitu banyak orang-orang yang membuka peluang-peluang keburukan, membuka pintu-pintu keburukan kepada umat manusia, dengan membangun tempat-tempat maksiat, atau mengajak kepada perbuatan-perbuatan maksiat. Bahkan saat ini lebih modern lagi dengan adanya teknologi, mengajak kepada situs-situs tertentu, mengajak kepada aplikasi-aplikasi tertentu, membuat aplikasi yang di dalamnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ini adalah mafatihun lisyarr wal liyadhu billah. Maka setiap orang yang mengunjungi satu aplikasi yang dia buat yang di dalamnya kemaksiatan, maka dia menanggung semua dosa dari orang yang melakukan maksiat tersebut. Aplikasi yang memang diniatkan atau memang ditujukan untuk keburukan, beda dengan aplikasi yang berlaku umum, tergantung pada niat pembuatnya. Jika dia niatkan adalah untuk ketaatan sebagai wasilah kebaikan, maka dia mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan, karena ini adalah perbuatan yang mubah asalnya. Tetapi perbuatan yang atau situs atau web dan seterusnya, yang channel yang memang dibuat untuk satu perbuatan dosa, maka dia menanggung setiap orang yang menyaksikan dari apa yang dia buat tersebut. Dan ini diantara contoh mafatihun lisyarr, orang yang membuka pintu-pintu keburukan, sehingga setiap orang yang terjebak dan memasuki pintu keburukan tersebut, maka dia menanggung dosa dari semua orang yang terjatuh pada keburukan tersebut. Wa miqlaqan lil khair, dan sebaliknya orang yang membuka pintu-pintu keburukan akan banyak juga menyeret manusia atau menjadi sebab
tertutupnya pintu-pintu kebaikan kepada umat manusia. Maka ini adalah motivasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaligus peringatan untuk umatnya agar cerdas ya dalam melakukan perbuatan ya, atau melakukan amalan, ya melihat amalan-amalan yang berpeluang untuk mendapatkan amalan keuntungan yang jari. Kalau mungkin dalam urusan bisnis ini adalah bisnis yang sangat berpeluang untuk mendapatkan keuntungan. Dalam bisnis dunia kita akan berupaya untuk mencari peluang-peluang mana dari bisnis tersebut yang paling banyak keuntungannya. Maka seseorang yang merindukan keuntungan dan keuntungan di negeri akhirat akan senantiasa mencari peluang-peluang dari amalan-amalan apa yang bisa mengalirkan mendapatkan keuntungan yang begitu banyak. Dan ya, di antaranya adalah apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan ini, amalan yang bisa mengalir terus menerus pahalanya meskipun seseorang telah meninggal, yaitu dengan memberikan contoh baik dalam bentuk perbuatan atau mengajak kepada kebaikan atau mencontohkan suatu kebaikan kepada orang lain sehingga berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan pujian yang ingin kita dapatkan dari perbuatan tersebut, tetapi kita memperlihatkan perbuatan tersebut sekiranya ada yang menirunya, kita memperdengarkan kebaikan tersebut sekiranya ada yang tersentuh dan mengamalkannya, sehingga menjadi peluang amal jariah untuk kita kelak di akhirat, sebagaimana sabda Nabi SAW yang masyhur, idza matal insan, jika telah meninggal seorang manusia, inqata'a anhu amaluh, maka terputus semua aliran pahalanya, illa min thalath, kecuali dari 3 sumber, yaitu sedekahun jariyah, sedekah yang terus menerus mengalir. Dan termasuk yang mendapatkan pahala mengalir selain orang yang bersedekah adalah orang yang memotivasi, ya, orang yang mengajak, menunjukkan, ya, di sana ada pesantren yang mau membutuhkan bantuan, di sana ada masjid yang sedang dibangun, ya, di sana ada pembangunan pesantren. Maka orang yang menjadi sebab di situ atau pembuka kebaikan juga mendapatkan pahala mengalir seperti orang yang mengeluarkan hartanya. Aw ilmun yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu yang disampaikan kepada saudara kita kemudian diamalkan, maka kita akan mendapatkan pahalanya selama ilmu tersebut diamalkan. Aw waladin salih yad'ulah, dan di antara pintu pahala mengalir yang mestinya kita berupaya untuk meraihnya, menjadikannya sebagai ladang investasi kita di negeri akhirat, adalah keturunan anak-anak soleh yang mendoakan. Baik kata para ulama kita, anak biologis, anak yang kita lahirkan, ataupun anak ideologis juga bisa, ia menjadi anak-anak soleh yang mengalir pahalanya kepada kita, mendoakan dan beristighfar kepada kita, anak-anak yang kita didik dengan baik dan mengenang, ia selain mendoakan kita juga mengalir pahala ilmu yang kita ajarkan kepadanya. Maka dari dalil-dalil tersebut, maka jelaslah bahwasanya Nabi kita adalah manusia yang paling mulia, dikarenakan dialah sumber dari segala, pembuka dari segala pintu-pintu kebaikan dan penutup dari segala pintu-pintu keburukan. Dan para sahabat-sahabat setelahnya memang adalah orang yang paling mulia dari satu sisi, karena mereka adalah orang penyebab pertama atau, ya, perantara pertama yang kemudian menjadi sebab kebaikan-kebaikan sampai kepada kita. Maka dalam sebuah kaidah disebutkan, al-fadlu lil mubtadi' wa in ahsana al-muqtadi, keutamaan lebih besar didapatkan oleh orang yang memulai, meskipun terkadang orang yang meniru itu lebih baik. Terkadang murid nampak begitu lebih tinggi ilmunya, tapi jangan dia menyombongkan diri terhadap gurunya, karena tetap keutamaan
lebih besar pada gurunya, li'annahu al-mubtadi', karena dia yang memulai, mengajarkan ilmu kepadanya. Jangan merasa sombong kepada guru TKTPA kita yang mungkin hanya mengajarkan kita huruf-huruf hijaiyah, yang kini kita sudah menjadi seorang alim atau bahkan mufti yang bisa dimintai fatwa. Karena al-fadlu lil mubtadi', keutamaan berhak diraih lebih besar oleh orang yang memulai. Wa in ahsanal muqtadi, meskipun orang yang meniru mungkin telah lebih baik hari ini. Ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Yaitu hadis terakhir yang kita bacakan dari bab tentang motivasi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan kebaikan agar ditiru oleh orang lain, sekaligus peringatan dari keburukan karena khawatir jangan sampai ada yang meniru keburukan tersebut. Maka jangan memperlihatkan meskipun dengan media sosial yang ada, ini sangat berpeluang untuk dua sisi tersebut. Dan ulama kita ketika mensyarah hadis ini, khususnya ulama muasir belakangan, menekankan pada sisi tersebut, mengingatkan umat pada sosial media yang merupakan wasilah yang bermata dua. Apakah kita bisa jadikan sebagai wasilah, sebagai pembuka kebaikan, atau justru sebaliknya menjadi pembuka keburukan? Maka mari kita manfaatkan media kemudahan, nikmat yang Allah berikan tersebut untuk membuka pintu-pintu kebaikan kepada manusia, dan jangan justru sebaliknya, media-media yang Allah berikan sebagai nikmat kemudahan tersebut justru menjadi sebab kita menjadi orang-orang yang pembuka keburukan, waliyadzubillah. Taib. Maka insyaallah kita akan berpindah pada bab yang baru. Di kitab ini kita sudah menyelesaikan bab at-targhib fil ikhlas, bab motivasi Nabi SAW untuk berlaku ikhlas, dan at-targhib dan peringatan Nabi SAW untuk tidak terjatuh kepada riya. Dan bab yang kedua at-targhib, motivasi Nabi SAW untuk senantiasa berpegang teguh pada kitab dan sunnah, dan peringatan Nabi SAW untuk tidak terjatuh pada perbuatan bid'ah dan hal-hal yang menyelisihi dan tidak sesuai tuntunan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling terakhir kita sebutkan, baru kita selesaikan, adalah bab motivasi Nabi SAW untuk menjadi teladan dan contoh dalam kebaikan agar ditiru, agar kita meraih pahalanya, dan peringatan Nabi SAW untuk tidak memperlihatkan, mencontohkan keburukan, jangan sampai ada yang menirunya sehingga bisa menjadi dosa jariyah untuk kita. Dan untuk selanjutnya kita akan memasuki kitab atau bab yang baru yang Syekh berikan nama dengan Kitabul Ilm, kitab ilmu, yang tentu sudah banyak hadis-hadis Nabi SAW yang sudah berulang kita dengarkan. Namun karena ini adalah amalan yang mulia, maka tentu membutuhkan motivasi berulang kali untuk terus memberikan semangat kepada kita dalam menuntut ilmu, karena sungguh semangat dalam menuntut ilmu juga naik turun, bahkan terkadang redup. Bahkan tidak sedikit orang yang pernah kita saksikan menikmati dan duduk di majelis ilmu, ternyata hari ini kesibukan dunia lebih dia nikmati daripada majelis ilmu. Maka tetap kita ulangi dan kita bacakan hadis-hadis dari Nabi kita yang mulia, motivasi dari lisan yang mulia dari Nabi SAW tentang kemuliaan dan kedudukan ilmu agama tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan taufik kepada kita untuk terus berada di atas kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada hal-hal yang keliru itu dari keterbatasan secara pribadi
dan mohon diluruskan jika ada kekeliruan, dan selebihnya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.